Dari gaji 150 sebagai office boy jadi 350. Wah, keren kan? Naik 3 kali lipat. Meskipun Ojo lali subscribe ya rek dan nyalakan tombol loncengnya. Matur nuwun. Oke Sobat Akis, kita lanjut lagi. Sebelumnya kita sudah dapat ceritaan bahwasannya Pak Rizal ini dari desa Banyuwangi yang jauh di sana datang ke Sidoarjo, ke Surabaya dengan konsistensi jalan kaki. Ya, selalu bilang konsistensi. Yang saya selalu ingat konsistensinya beliau jalan kaki. Dan sampai di part kemarin terakhir Pak Rizal selalu ganjil, selain selalu jalan kaki, beliau baru menyebutkan bahwa disitulah beliau mendapat posisi jadi office boy. Ini yang selalu saya tunggu-tunggu ceritanya. Gimana sih beliau ini jadi office boy sampai sekarang jadinya? Oke, kita langsung aja ke Pak Rizal. Oke Pak Rizal. Oke, kita lanjut lagi Pak Rizal. Oke, siap. Jadi sebenarnya sudah ada background office boy sebelumnya ya di CFC yang bersih cleaning service kan ya, mulai dari bersihin lantai sampai dengan dishwasher, cuci piring, bersihin limbah, kan ada limbah itu kita bersihin ya. Tapi alhamdulillah tidak ada perasaan jijik, malu atau apapun ya, semua kita jalani dengan hati. Saya berpikir kalau dijalani dengan hati yang senang, gembira, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Apapun yang dijalani ya Pak ya. Apapun itu. Saya juga senang dan gembira kok ketemu Bapak ini. Saya juga banyak inspirasi saya juga. Sama. Artinya Mas Alex ini juga menginspirasi juga buat saya. Bahaya. Oke, semoga Pak. Jadi akhirnya sampai saya bekerja di PT Anugrah Fatir tadi ya, perusahaan konstruksi. Bertemu dengan beliau, kalau boleh saya sebut nama, Bapak Ahmad Bahar. Saya biasa panggilnya Habib Ahmad gitu ya. Habib Ahmad. Ya, Habib Ahmad. Itu beliau sangat benar-benar menekankan sisi humanisme dan sisi hubungan hablum minallah, hubungan dengan Yang Maha Esa gitu ya. Itu artinya saya berpikir saya sudah kehilangan sosok orang tua ya, Bapak Ibu. Saya berpikir inilah mungkin orang tua saya yang insya Allah membawa saya ke jalan yang lebih baik. Lebih benar mungkin gitu ya. Jadi mungkin ini doa-doa orang tua saya atau doa-doa saya ada yang terkabul, bisa dipertemukan dengan beliau. Jadi singkat cerita, alhamdulillah bekerja di sana sebagai office boy. Ya, tahu kan ya tugasnya office boy secara keseluruhan, nyapu, ngepel, apapun, sampai kadang bantuin bibi yang di dapur itu cuci piring karena sudah pernah merasakan itu, menikmati itu, ya kita jalani dengan happy aja. Tapi saya belum tahu Bapak kenapa keluar dari CFC Pak? Ya, itu tadi ya yang saya sempat ceritakan di part sebelumnya. Saya dapat tawaran, udah tinggal sini, kerja sini. Oh, karena ditawarin itu. Ditawarin itu, kerja sini, tinggal bukan di sini. Karena capek nge-DJ di sana ya. Jadi kembali lagi tidak ada penyesalan menurut saya, tidak ada penyesalan sama sekali. Artinya tidak ada yang sia-sia apa yang pernah kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan tidak akan ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, pasti ya. Apapun perbuatan kita dari berapa tahun lalu, entah hasilnya kita nikmati berapa tahun kemudian, pasti harus ada hasilnya Pak. Pasti akan ada hasilnya. Ya kan? Alhamdulillah waktu itu ditawari karena sudah cukup akrab, sering main ke sana tadi. Tawari kerja di sini aja, tinggal di sini daripada ke sana, kadang pulang malam, masuk shift malam itu pulang jam 12 saya. Ada 3 shift waktu itu kalau tidak salah ya di CFC itu, karena memang jalurnya jalur utama kan, Pandigiling itu jalan raya utama, jadi sampai malam. Nah, akhirnya singkat cerita tinggal di situ, di Pucang itu, di PT Anugrah Fatir sebagai office boy dengan tugas mulai cleaning service sampai segala macam, cuci mobil bapak-bapak manajer, terus itu juga Bapak jalanin juga. Yes. Sampai yang unik kalau Sabtu Minggu biasanya kita potong rumput. Kan memang halaman cukup luas, jadi kita potong rumput. Di situ tinggal ada tiga orang karyawan.
ada yang memang handle urusan teknis, mobil, mulai perbaiki lampu segala macam, ada yang ngurus keuangan, yang tinggal di situ sama saya ya. Saya kebetulan lebih ke office boy, cleaning service, bersih-bersihin. Itu suatu ketika hari Sabtu Minggu, ya hari Minggu kalau nggak salah waktu itu kita potong rumput gitu ya, potong rumput. Kebetulan bapak-bapak manajer-manajer itu datang, ada proyek yang harus dijalankan, datang. Itu mereka menyampaikan waktu itu ya, saya ingat banget. Wah, PBB ku rajin-rajin. Ya, spontan saya nggak ngerti. PBB itu apa, Pak? Ingatnya saya kan waktu SD kan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, PBB gitu kan. Kenapa nih Pak, PBB? Persatuan Babu-Babu. Itu saya ingat banget itu. Wah, saya ikut ketawa. Apa iso kak gitu. Persatuan Babu-Babu. Tapi ya saya berpikir itu bukan satu masalah gitu. Bukan, itu nggak ada rasa tersinggung apa gitu Pak ya. Sama sekali nggak ada. Cuman ingat aja kata-kata itu, PBB lucu gitu, Persatuan Babu-Babu. Ya tetap sambil motong rumput. Itu ingat banget. Sampai suatu ketika saya cukup lama di situ ya. Saya kurang ingat tahunnya, kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Bapak jadi office boy 4-5 tahun? Yes. Kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Tapi mungkin setahun pertama kalau nggak salah ya, itu saya dipanggil Pak Ahmad Bahar tadi, pimpinan perusahaan. Jal, saya lihat kamu kok rajin. Rajin apa Pak? Ya biasa aja, saya berpikir itu. Enggak, kamu kadang belajar komputer gitu ya ke anak-anak ini, kamu belajar Excel, itu saya merhatiin. Saya dipanggil gitu di ruangannya. Oh iya Pak, saya kepingin tahu aja. Ya masa saya bisanya cuma nyapu ngepel fotokopi gitu kan. Nah itu. Iya betul Pak. Ya, Microsoft Office gitu ya, Word, zaman itu saya coba pelajari, tanya-tanya, bikin jurnal akuntansi ke teman finance gitu-gitu. Akhirnya beliau menyampaikan, kamu menurut saya rajin, ya tekun. Kamu tolong bantu saya ingat itu. Coba kamu cari kampus di Surabaya swasta yang bagus-bagus. Saya nggak kepikiran kuliah, sama sekali tidak terpikirkan. Saya sudah kubur impian itu dalam-dalam semenjak saya lulus SMA harus bekerja di Sidoarjo, itu kan? Itu saya cari. Wah, mulai kampus A, B, C, D, E, F, G, saya kasih brosurnya. Ini Pak, ya tunggu sini ruangan itu. Dia cari. Mungkin dia sudah tahu ya kampus mana yang terbaik ya, udah ada bayangan. Kayaknya Perbanas ini bagus ya. Dia bilang gitu. Oh, enggak tahu saya Pak. Saya belum pernah kuliah. Itu saya lulus SMA 95. Jadi ada jeda berapa tahun itu? Sampai kan saya nggak kuliah. 95, 96, 97, 98 baru saya diberi kesempatan sama Allah untuk kuliah melalui Pak Ahmad Bahar tadi. Sampai beliau bilang, Perbanas ini bagus Sal. Ini tempat orang belajar akuntansi, keuangan, gini-gini segala macam. Oh ya, saya kurang tahu Pak itu Pak. Ya saya cuma cari brosur sesuai Bapak tugaskan. Ini brosur ini kamu nanti minta ke anak keuangan, minta uang untuk pendaftaran. Oh iya Pak, atas nama siapa? Untuk siapa? Ya untuk kamu. Itu saya semendal gitu ya, kalau orang Jawa bilang kaget gitu. Loh, Bapak ada guyon dah gitu. Bapak ada guyon. Enggak, ini untuk kamu ini. Saya niat menyekolahkan kamu. Kayak gitu. Waduh. Wis bingung ya, perasaan campur aduk gitu ya Mas ya. Campur aduk sampai akhirnya ya Pak, saya terima kasih banyak, sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk bisa merasakan bangku kuliah yang sebenarnya pernah saya impikan tapi sudah saya kubur. Itu bisa dibilang titik baliknya Bapak ya. Titik balik, insyaallah. Akhirnya sampai proses pendaftaran, alhamdulillah keterima masuk di ST Perbanas Surabaya. Jadi kurang lebih tahun 98 saya baru masuk, 98. Dan saya baru tahu juga ternyata Pak Ahmad Bahar ini juga menyekolahkan anak-anak kurang mampu yang lain. Saya baru tahu beliau sangat-sangat baik ya, sangat luar biasa, memberikan sedekahnya mungkin untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu, terutama yatim piatu. Saya tahunya pada saat saya pernah dikasih amplop, tolong antar duit ini ke sini. Saya pernah ketemu orang anaknya langsung. Oh ini uang sekolah untuk saya Mas, gini-gini. Oh berarti ini nyekolahkan banyak orang. Itu luar biasa ya, luar biasa. Semoga dan Bapak beruntung bisa bertemu beliau. Alhamdulillah, seperti dewa penolong waktu itu menurut saya, dipertemukan dengan beliau akhirnya bisa kuliah. Terus bener-bener nggak nyangka.
Oke. Itu kuliah saya jalani, ya alhamdulillah karena ada motor kantor cukup banyak, jadi saya Udah nggak sudah jalan tidak lagi. jalan lagi. Oh iya. Jadi konsistensinya udah berubah ini Dan. Sudah berubah karena cukup jauh. Dari Pucang ke Perbanas Nginden Semolo cukup jauh juga. Iya. Alhamdulillah dikasih kesempatan pinjem motor kantor. Kalau nggak ada ya Pak, angkot saya inget angkotnya itu RT dulu, saya inget banget ya. Karena harus nunggu 15 menit, 20 menit. Itu ya alhamdulillah sampai dengan lulus. Dan saya ingat banget waktu lulusan itu beliau menyebutkan di antara saudara-saudara saya yang saya kuliahkan, kamu satu-satunya yang sampai lulus. Jadi yang lain nggak ada yang lulus, dia bilang begitu. Saya juga kaget. Oh, jadi beliau ini menyekolahkan tapi nggak ada yang lulus. Nggak ada yang lulus, terutama saudaranya ya. Oh iya. Jadi ada beberapa saudaranya yang sebenarnya orang mampu, tapi ditampung di Surabaya, Iya. dia biayai. Oke. Nah, yang saya pertama ketemu teman saya SMA Iya. yang di CFC itu salah satunya. Itu Jadi dibiayai. nggak lulus Dan juga? nggak lulus. Oh, iya. Itu saya ingat banget. Saya disalami, kamu satu-satunya yang lulus. Beliau sambil ya berkaca-kaca gitu ya. Meluk Bahagia saya, pasti beliau ya, pasti, Pak, ya. bahagia banget meluk saya. Mulai sekarang kamu sudah bekerja di Anugerah Fatir sebagai staf keuangan. Langsung itu. Nah itu setelah lulus itu. Jadi titik baliknya Bapak itu sebenarnya di situ, Pak ya. Di situ bener. Itu Kalau boleh ini apa namanya? Sebenarnya pada saat Bapak sudah menerima jabatan staf keuangan tadi, Pak ya. Bapak bayangin nggak sih? Wah, dulu saya menjalani seperti ini, seperti itu. nggak bayangin sama sekali. Atau kok tiba-tiba aku jadi berdiri di sini, itu kan kayak mimpi, kayak apa ya? Itu mimpi yang Bisa enggak bolong. Iya, mimpi yang bolong, mimpi bayangan yang jadi nyata gitu loh, Pak. Nggak kebayang, Nggak kebayang. sama sekali. Pikirku yes, bakal terusan sampai begini jadi OP gitu. Nggak kebayang. Kayak dibukain pintu satu, ya nggak tahu ya. Itu mungkin berkah doa orang tua atau doa siapapun gitu kan. Iya. Nggak pernah terpikir sampai dengan posisi itu. Iya. Jadi staf keuangan saya ingat banget. Dari gaji 150 sebagai office boy, Iya. jadi 350. Wah, keren kan? Iya. Naik 3 kali lipat. Meskipun di luar mungkin orang gajinya udah gede-gede. Tapi 350 sangat-sangat berarti buat saya. Dan Bapak sudah punya titel sarjana juga di sini. Ya alhamdulillah. Nah, itu jadi saya ingat banget 300 ribunya itu saya kirim ke desa. Saya 150 cukup lah. Karena sudah makan di situ gitu kan. Iya, iya, Pak. Ya itu wah luar Bapak biasa. cukup lama berarti di perusahaan tersebut, Pak? Iya, kurang lebih 4 atau 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. 5 tahun ya, Pak ya? Kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Sampai akhirnya perusahaannya collab. Perusahaannya collab, mungkin proyek-proyeknya nggak berjalan sesuai Iya. rencana. Akhirnya perusahaan itu pelan tapi pasti mulai bangkrut. Nah, disitulah titik awal saya mulai ngelamar lagi. Kayak zaman dulu, lamar-lamar. Ya saya Tapi Bapak izin nggak ke Pak? awalnya belum izin, cuma saya izin sama teman yang serumah itu, Iya. kepercayaannya beliau. Saya nggak ngerti mereka nyampaikan atau tidak atau Iya. gimana, tapi saya infoin. Aku tak cari-cari kerjaan ya, karena kan saya ingat banget waktu itu, maaf, hampir 6 bulan saya nggak terima gaji waktu itu. Tapi Bapak di situ tetap ini ya, Pak ya. Kan apa namanya? Proses perjalanan yang panjang Bapak itu di situ, dan Bapak nggak terima gaji 6 bulan, nggak mungkin juga kan Bapak terus aku nggak terima gaji Ya, gitu. betul, karena saya masih tinggal di situ. Iya, iya. Dan yang nyekolahin saya itu beliau sampai Iya. saya jadi sarjana, ibarat kan gitu. Iya, iya. Koyok apa ya, kayak masa nggak punya adab etika, Iya. unggah-ungguh gitu kan. Iya. Ya saya tetap berusaha bertahan, cuman saya rasa lama-lama adik saya di desa juga butuh biaya gitu Iya. kan. Ikut nenek saya nggak mungkin, nenek saya udah sepuh, biayain kan nggak mungkin. Iya, iya. Ya udah, saya memberanikan diri melamar pekerjaan sampai kemana. Sampai akhirnya saya juga harus ngomong kan ke Pak Ahmad Bahar waktu itu. Iya. Saya mohon maaf sekali, bukan berarti saya ini yang tidak tahu diri ya, orang yang tidak tahu diri, tapi saya harus biaya adik-adik saya. Iya. Ya alhamdulillah beliau meskipun sedikit ada rasa kecewa mungkin ya, Iya. kelihatan dari raut mukanya, raut wajahnya, tapi beliau ya sudah, bismillah aja. Mungkin ini jalan terbaik buat kamu. Di sini juga kondisi masih seperti ini, tapi suatu saat kalau misalkan ini bangkit lagi ya ente balik sini lagi gitu kan. Ya Habib, mohon maaf ya Beb, kalau Ana harus pergi dari Anugerah Fatir. Ya alhamdulillah setelah proses lamar keterima di Telkomsel waktu itu. Oh, di Telkomsel. Telkomsel sebagai
Caroline, customer care by online. Telepon berarti Pak. Ya nerima Terima komplain. telepon, terima komplain. Terima Tempat komplain. sampah kayak. Ya, tempat sampah, garbage ya. Nah, di situ nama Rizal itu pakai nama Rizal itu di situ. Karena tim leader saya, namamu susah, Jal. Panggil Jal kan nggak mungkin. Pakai nama Rizal aja nama udaranya. Oke, Mbak, siap. Wah, dia pakai nama Rizal itu. Nama udaranya Nama itu. udaranya, Iya. nama online-nya, Iya, on air ya. benar. Nah, saya ingat banget. Telkomsel, selamat malam. Dengan Rizal bisa dibantu? Itu tes suara dulu ini segala macam. Jadi saya masuk ruangan, dites suara, jadi angkat telepon, terima telepon. Iya. Itu karena sudah terbiasa ya di Anugerah Fatir ya. Iya. Ya, Anugerah Fatir bisa dibantu. Nah, itu saya udah otomatis Itu sudah langsung ini ya Pak ya. terikot ya, langsung otomatis keluar. Iya. Telkomsel, selamat pagi. Dengan Rizal bisa dibantu. Oke. Itu akhirnya alhamdulillah melalui proses itu keterima sebagai customer care by online. Online. Waktu itu masih kontrak by Telkomsel ya. Iya. Ya itulah dimulai dari situ perjalanan karir. Dan karena kontrak 2 tahun harus berakhir, ya otomatis saya juga harus mencari pekerjaan yang lain. Ngelamar lagi gitu kan. Iya. Sampai akhirnya ketemulah